yang mudah dan seru. Bersama saya Mentor Nadia, kali ini kita akan membahas salah satu sediaan liquid yaitu sirup. Yuk kita bahas bareng-bareng. Teman-teman pasti udah mengenal sirup dong. Cuma yang bakal kita bahas kali ini bukan sirup yang kita minum saat kita haus, tapi sirup untuk pengobatan. Biasanya, orang-orang menggunakan sediaan sirup karena di samping mudah penggunaannya, sirup juga mempunyai rasa yang manis dan aroma yang harum, serta warna yang menarik. Sehingga disukai oleh golongan anak-anak sampai orang-orang yang sudah tidak bisa menelan obat yang bentuknya solid seperti tablet dan kapsul. Nah, menurut Pharmacope, sirup adalah sediaan cair atau liquid yang berupa larutan mengandung sakrosa. Kecuali dinyatakan lain, kadar sakrosa yang tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Sediaan sirup ini punya banyak keuntungan, yaitu yang pertama, sediaan merupakan campuran yang homogen. Yang kedua, yang tadi sudah kita bahas, membantu pasien yang sudah tidak bisa menelan obat seperti tablet dan kapsul. Yang ketiga, sesuai untuk obat yang bersifat sangat higroskopis. Yang keempat, obat lebih mudah diabsorpsi. Mengapa? Karena sirup tidak membutuhkan waktu hancur seperti tablet ataupun kapsul. Yang kelima, sirup mempunyai rasa manis. Dan yang keenam, mudah diberi bau-bauan dan warna sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri untuk sediaan sirup. Tapi harus diingat, tidak semua zat aktif bisa stabil dalam larutan. Volume bentuk larutan yang lebih besar juga susah ditutupi rasa pahit dan baunya. Sirup memiliki persyaratan mutu yang harus ditetapkan. Yang pertama, kadar gula dalam sirup tidak boleh kurang dari 60% dan tidak boleh lebih dari 60%. Mengapa? Karena kadar gula dalam sirup pada suhu kamar maksimum 65%. Nah, bila lebih tinggi akan terjadi pengkristalan, nanti warnanya akan lebih tua. Kalau lebih rendah dari 60%, nanti sirup akan encer, mudah membusuk, dan ditumbuhi jamur. Yang kedua, meminimalisir pemanasan. Kenapa tidak boleh ada pemanasan? Karena jika gula dipanaskan atau sakrosa dipanaskan akan berubah menjadi gula invert. Apa sih gula invert? Gula invert adalah gula yang terbentuk akibat penguraian sakrosa yang memutar bidang polarisasi ke kiri. Gula invert ini lebih encer dan berwarna tua. Yang ketiga, simplisia yang mengandung glukosida antrakuinon harus ditambahkan natrium bikarbonat sebanyak 10% dari bobot simplisia. Yang keempat, sirup simplisia untuk sediaan sirup harus ditambahkan 0,25% metil paraben. Dan yang kelima, bobot jenis dari sirup sekitar 1,3. Sama halnya dengan sediaan lain, sirup juga butuh bahan tambahan. Nah, bahan tambahan utama yang pertama adalah pemanis, berfungsi untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Contohnya, sukrosa, laktosa, dan sakarin. Yang kedua, sirup butuh pengawet. Ditambahkan pada sediaan sirup bertujuan untuk agar sirup dapat bertahan lebih lama dan bisa digunakan berulang. Penambahan pengawet biasanya pada sediaan dengan dosis berulang. Penambahan pengawet juga untuk menghindari timbulnya mikroorganisme ataupun jamur. Contohnya asam benzoat dan bensil alkohol. Yang ketiga, flavoring agent atau pemberi rasa. Ditambahkan hanya jika diperlukan saja. Bertujuan agar obat berbau harum dan menutupi bau zat aktif yang kurang sedap. Contohnya dari pewangi adalah esensi citrus, passion fruit, raspberry. Dan yang keempat, pewarna adalah zat tambahan untuk sediaan sirup atau biasa disebut corian coloris. Nah, zat pewarna ini juga ditambahkan jika diperlukan saja untuk menambah estetika dari sediaan sirup. Contohnya FDC Yellow nomor 5 dan Tatrazin. Yang kelima, anti-cap locking. Kenapa sirup membutuhkan anti-cap locking? Kadang kalau kita buka sediaan sirup di botolnya agak susah dibuka kan? Nah, karena sifat gula itu mengkristal, jadi butuh anti-cap locking untuk menghindarinya. Contohnya sorbitol dan propylen glikol. Nah, yang keenam ada zat penstabil. Nah, zat penstabil ini dimasukkan untuk menjaga agar sirup dalam keadaan stabil. Contoh dari zat penstabil ada 3. Antioksidan, itu ada butylated hidroksinisolon, terus pendapar, dapasitrat, dan yang ketiga pengkompleks Na-eta. Nah, yang ketujuh butuh solubilizer atau peningkat kelarutan. Kadang zat aktif yang digunakan itu kan bipolar, jadi butuh pembantu peningkatan kelarutan. Contohnya ada PEG, etanol, dan yang terakhir adalah nomor 8, pelarut. Pelarut yang digunakan untuk sirup biasanya air, gliserol, dan etanol.
Nah, kita udah tahu kan zat tambahannya apa aja. Sekarang kita pindah ke proses pembuatannya. Proses pembuatan sirup ada 4. Yang pertama adalah penggunaan pemanasan. Nah, ingat, tadi kan untuk mutunya harus meminimalisir pemanasan. Jadi, pembuatan sirup dengan pemanasan ini harus diatur sedemikian rupa. Nah, untuk pemanasan, prosesnya pasti akan lebih cepat. Cuma harus hati-hati, jangan sampai sakarosa berubah menjadi gula invert. Nah, proses pemanasan ini, pertama, gula dan air mendidih dicampur. Biarkan dingin, baru ditambah zat lain yang tidak tahan panas, dan jadilah sirup. Nah, yang kedua adalah proses tanpa pemanasan. Memang proses ini akan lebih lama, tapi akan membuat gula tidak berubah ke gula invert dengan adanya pemanasan. Contohnya adalah sirup ferosulfat. Untuk yang ketiga, penambahan cairan obat yang dibuat atau cairan yang diberi rasa. Contohnya seperti tinktur dan ekstrak cair, digunakan sebagai sumber obat dalam pembuatan sirup. Jadi sediaannya udah larut ya, cuma kita tambahkan pemanis. Nah, yang terakhir adalah cara perkolasi. Biasanya cara perkolasi ini digunakan untuk zat aktif yang bentuknya ekstrak. Nah, jadi kalau perkolasi itu ada 2 prosesnya. Yang pertama kita perkolasikan dulu ekstraknya, baru kita campurkan dengan gula dan air yang sudah dibuat. Udah tahu zat tambahannya, udah tahu prosesnya, kita coba ke perhitungan bahan baku. Jadi kayak di sini ya, di sebelah kanan saya ada resep berisi ambroxol 15 mg per 5 ml, propylen glikol 5 ml, FDCNC yellow nomor 5 0,015%, citrus 1 tetes, dan sirupus simlek at 60 ml. Nah, kita ulang lagi nih. Ambroxol itu adalah zat aktif, propylen glikol sebagai solubilizer, FDC yellow nomor 5 adalah pewarna, citrus adalah pemberi rasa, dan sirupus simplek adalah pemanis serta larutannya. Nah, kita lanjut ke perhitungannya. Di sini perhitungan untuk 3 botol sirup ya. Yang pertama zat aktifnya, ambroxol. Tadi kan diperlukan 15 mg per 5 ml. Ingat, satu botol itu adalah 60 ml. Jadi 15 mg per 5 ml dikali 60 ml didapatkan 180 mg. Kita buat untuk 3 botol sirup. Jadi 180 mg dikali 3 mendapatkan 540 mg. Setara dengan 1 gram sama dengan 1 mili. Jadi kalau diubah ke mili jadi 0,54 mili. Yang kedua, propylen glikol yang dibutuhkan 5 mili. Langsung kita kali 3 karena 3 botol. Jadi 15 mili. Yang ketiga, FDC yellow nomor 5 dibutuhkan 0,015%. Ingat, persen adalah 1 gram per 100 mili. Jadi 0,015% sama dengan 0,015 gram per 100 mili. Nah, sediaan kita kan ada 3 botol nih. 1 botol 60 mili, berarti totalnya 180 mili. Jadi FDC yellow nomor 5 yang dibutuhkan adalah 0,015 gram per 100 mili dikali 180 mili sama dengan 0,027 gram. Yang keempat adalah citrus. Citrus yang dibutuhkan dalam 1 botol adalah 1 tetes. Nah, kita kan butuh 3 botol, jadi ada 3 tetes. Jika 20 tetes sama dengan 1 mili, berarti 3 tetes adalah 3 tetes per 20 tetes dikali 1 mili, didapatkan 0,15 mili. Nah, yang terakhir, perhitungan sirupus simplek tinggal dikurangin aja dari total yang dibutuhkan sama zat-zat sebelumnya. Nah, 3 botol itu kan 180 mili. Berarti sirupus simplek yang dibutuhkan 180 mili dikurang 0,54 mili ditambah 15 mili ditambah 0,027 mili ditambah 0,15 mili dan didapatkan sebesar 164 mili. Yang tadi kan kita udah belajar tentang perhitungan per zat yang digunakan untuk sirup. Nah, sekarang kita akan menghitung perhitungan kelarutan zat aktif dalam sirup itu. Nah, contohnya tadi, ambroxol. Ambroxol dalam farmakope itu tertera sebagai larut dalam air, yaitu 10-30 bagian. Di mana ambroxol yang digunakan tadi untuk 3 botol ada 0,54 gram. Nah, kelarutan ini kan dalam air. Kalau 0,54 gram tadi range-nya 10-30 bagian, jadi 0,54 gram kali 10 sampai 0,54 gram dikali 30 sama dengan 5,4 sampai 16,2 gram. Nah, larutan yang kita pakai itu kan sirupus simplek. Sirupus simplek terdiri dari 65% sakarosa dan 35% air.
Kalau 35% air berarti ada 35 gram per 100 ml. Ingat, persen adalah 1 gram per 100 ml. Tadi volume yang kita butuhkan adalah 164 ml. Jadi 35% dari 164 ml adalah 35 gram per 100 ml dikali 164 ml. Sama dengan 57,4 gram. Nah, sudah didapatkan kan 57,4 gram. Tadi range ambroxol yang larut dalam air adalah 5,4 sampai 16,2. Berarti masuk di dalam range 57,4 gram. Kesimpulannya, ambroxol larut sempurna di dalam sirup pushing bag yang kita gunakan. Tadi kan udah sempat disinggung, tidak semua zat aktif stabil di dalam larutan. Maka dari itu dibentuklah sirup kering atau yang kita sebut dry syrup. Dry syrup merupakan suatu campuran padat yang ditambahkan air pada saat akan digunakan. Mengapa? Untuk bahan obat yang tidak stabil dan tidak larut pembawa air. Contohnya amoksisilin dan ampicillin. Kedua, agar campuran setelah ditambah air membentuk dispersi homogen, ditambahkan bahan pensuspensi. Karena dry syrup ini kelarutan dalam airnya jelek, maka dibutuhkan peningkat kelarutan dengan sistem konsolvensi. Konsolvensi merupakan cara peningkatan kelarutan dengan menggunakan campuran beberapa macam jenis pelarut. Contohnya, etanol, gliserin, dan propilen glikol. Konsolvensi memiliki mekanisme mengurangi potensi kimiawi larutan dengan menurunkan kerapatan ikatan hidrogen air dan menciptakan lingkungan yang kurang polar dalam balok, contoh dalam serbuk dan granul, sehingga molekul obat lebih banyak masuk ke dalam larutan. Dry syrup juga membutuhkan zat tambahan. Sebenarnya sama aja sih kayak sirup pada umumnya yang tadi kita sudah bahas, tapi ada 3 zat tambahan penting untuk dry syrup. Yang pertama, pensuspensi. Bahan pensuspensi memiliki fungsi untuk memodifikasi viskositas dan juga menstabilkan zat yang tidak larut dalam medium. Contoh, ada NaCNC, povidone, dan juga tragakan. Bahan yang digunakan harus mudah terdispersi dan mengental dengan pengocokan secara manual selama rekonstitusi. Yang kedua, ada wetting agent. Wetting agent ini untuk zat hidrofob. Karena zat bersifat menolak air, maka dibantu dengan pembasah. Contohnya ada twin dan natrium lauryl sulfat. Wetting agent ini harus efektif pada konsentrasi yang kecil. Konsentrasi yang biasa digunakan adalah kurang dari 0,1%. Wetting agent yang berlebihan akan mengakibatkan pembentukan busa dan rasa yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, ada anti-caking. Berfungsi untuk menarik lembab dari campuran serbuk kering. Contohnya Armorpus silica gel. Masalah umum yang terjadi dalam pencampuran serbuk adalah aliran yang jelek dan caking karena terjadinya aglomerasi karena lembab. Nah, untuk proses pembuatan dry syrup ada 2. Yang pertama, granulasi dan tanpa granulasi. Untuk proses granulasi, cara granulasi dibuat dengan mencampurkan zat aktif, pemanis, pewarna, pengawet, dan juga pengikat, seperti granulasi basah di sediaan solid. Nah, kemudian ditambah pelarut untuk membuat granul sedikit demi sedikit dengan pipet sampai terbentuk massa yang bisa dikepal atau massa yang kalis. Nah, massa granulasi lalu diayak dan dihitung kadar airnya kurang dari 2%. Ke dalam massa granul yang telah dikeringkan ditambahkan fine. Fine ini bisa aja zat aktif atau suspending agent. Kemudian bila perlu ditambahkan pembasah bila zat aktifnya hidrofob. Kemudian disemprotkan ke dalam massa granul dan campuran granul dimasukkan ke dalam botol dan direkonstitusi dengan air menjadi sirup kering. Nah, untuk proses yang kedua kan tanpa granulasi. Itu bahan-bahan yang dibuat dry syrup tinggal dicampurin aja, terus diayak, langsung dimasukin ke botol dan direkonstruksi dengan air. Nah, sirup memiliki evaluasi secara umum. Yang pertama adalah organoleptis. Itu bisa dilihat dari perubahan warna dan bau. Yang kedua adalah pengukuran pH. Pengukuran pH bisa dilakukan dengan pH meter atau pH universal. Nah, yang ketiga viskositas dan sifat alir. Ditentukan dengan viskometer Brockfield. Yang terakhir bobot jenis atau kita tentukan dengan alat viskometer. Untuk evaluasi sirup kering itu ada 5. Yang pertama, distribusi partikel. Semakin besar partikelnya, semakin besar juga rongga-rongganya, maka akan mempermudah terdispersi zat dalam sirup. Nah, yang kedua ada homogenitas. Itu dilihat dari suspensi terkonstitusi dilarutkan dengan air hingga mencapai volume yang telah ditentukan yaitu 60 ml. Yang ketiga, volume terpindahkan, yaitu volume rata-rata suspensi yang diperoleh dari 10 wadah tidak kurang dari 100% dan tidak satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang dinyatakan dalam etiket.
Yang keempat adalah penetapan waktu rekonstruksi, di mana waktu yang diperlukan sediaan untuk membentuk suspensi yang sempurna. Yang kelima, perbandingan tinggi sedimen akhir dengan tinggi suspensi awal. Volume sedimen yang besar, maka kemungkinan untuk melarut secara homogen kembali akan lebih besar bila dibandingkan dengan volume sedimen yang sedikit, dapat membentuk caking. Sekian materi obat